Shalom. Iya, puji Tuhan. Kita bersyukur kita semua boleh ada di penghujung bulan September. Kalau sudah berarti sudah mempersiapkan diri untuk merayakan apa anak-anak? Merayakan Natal. Sudah kedengaran bunyi di medsos ya, lagu-lagu Natal, persiapan baju Natal, katanya beli baju Natal, terus pohon Natal. Ya, sudah mulai siap-siap. Panitia Natal, silakan bergerak. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Kita boleh belajar selama 1 bulan ini tentang iman dan berkat. Dan saya percaya bahwa kita semua sudah mengerti iman itu seperti apa dan berkat itu apa yang kita rasakan, dan kita percaya bahwa semua itu adalah anugerah dan kasih Tuhan pada kita. Nah, pada hari ini kita akan belajar bahwa saya rindu kita melihat satu nats atau satu ayat, satu pasal. Mari kita membuka pasal. Jadi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 8. Ya, Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Panjangnya ayat kita hari ini. Mari kita membuka kitab kita di dalam Ulangan pasal 8, Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kalau sudah dapat, slide ada? Oke, tidak apa-apa, kita membaca. Mari kita membuka Alkitab kita membuka dalam Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kita membaca ayat-ayat ini bergantian, Bapak Ibu Saudara. Saya ayat 1, nanti jemaat Tuhan ayat kedua. Kita membaca ayat ini bergantian sampai ayat yang ke-20. Kalau sudah mendapat, silakan kita menyimak dan kita bergantian untuk membacanya. Saya ayat pertama dengan judul yang diberikan oleh LAI berkata, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Mari saya akan memulai dengan ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2. Ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Iya, kayaknya bekerja pikiran bacanya. Ya, pelan-pelan Bapak-bapak, pelan-pelan bacanya ya Bapak Ibu ya. Oke, ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. 40 tahun Al. Ayat 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ayat 6. Sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan, jalan yang ditunjukkannya dengan menggunakan dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gunung-gunung lainnya, dengan pohon mawar, pohon ara,
akan melihat suatu negeri dengan pohon zaitun dan madu. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan kau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, diberikan dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau berhati sehingga engkau lupakan Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. dan yang pada gunung memberi kau makanan yang tidak Akhirnya pada ayat yang ke-17 kita baca bersama sampai ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikatkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau kita memperhatikan bacaan kita yang begitu luar biasa ini, kadang-kala saya merasa bahwa mengerikan perintah dan peringatan Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-20, inilah perkataan Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Karena kita tahu bahwa kitab Ulangan adalah ditulis oleh Musa. Sehingga dari bacaan ini, saya mengambil tema secara langsung dari apa yang ditulis oleh Alkitab, yaitu bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Selama ini kita sudah belajar tentang iman dan berkat. Iman kita miliki, kita bersyukur. Berkat kita miliki, kita bersyukur. Semua yang kita alami dan semua yang kita nikmati, kita diajarkan untuk bersyukur. Dan saya yakin bahwa kita semua sudah tahu rasa syukur dari hati kita, dari hidup kita, dan saya yakin bahwa kita semua pun sudah melakukannya. Tetapi yang perlu kita perhatikan dari bacaan kita pada hari ini, mari kita perhatikan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau kita berbicara tentang bersyukur kepada Allah karena kebaikannya, pertanyaannya, apa
kebaikan yang Allah lakukan sehingga umatnya harus bersyukur. Slide berikutnya. Ya. Perhatikan, ini adalah pertanyaan yang perlu kita pertanyakan dari hidup kita. Slide dulu. Slide pertama dulu. Ulang lagi. Terus, potong ya, kayak ini ya. Ada, potong kayaknya. Ya. Ya, pertanyaan yang perlu kita jawab masing-masing dalam hidup kita, yaitu apa kebaikan yang Allah lakukan sehingga kita sebagai umatnya atau seluruh orang yang percaya kepadanya harus bersyukur. Kalau saya boleh tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira kebaikan apa yang Bapak, Ibu, dan kita semua rasakan hari ini? Kebaikan Tuhan apa yang kita rasakan hari ini dalam hidup kita? Sehingga itu membuat kita meluapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Salah satu contoh saja, apa yang kita rasakan, kebaikan Tuhan apa yang kita rasakan hari ini? Ada yang bisa menjawab saya? Kebaikan apa yang Bapak Ibu rasakan dalam hidup Bapak hari ini sehingga akhirnya bisa bersyukur? Kami bersyukur saya bisa ada sampai hari ini. Ada yang ulang tahun hari ini? Nggak ada ya? Nggak ada yang ulang tahun? Semua menunggu kapan ulang tahunnya ya? Ya, saya yakin bahwa kita semua memiliki sebuah rasa syukur oleh karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita melihat bacaan kita pada hari ini, kebaikan yang perlu kita syukuri dalam hidup secara khusus bagi orang-orang yang percaya kepadanya, mari kita melihat di ayat-ayat berikut yang akan kita pelajari. Yang pertama, dikatakan bahwa ayat 1 sampai ayat yang kedua, mari kita melihat Alkitab kita secara khusus. Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kita perhatikan. Berarti dari ayat 1 sampai ayat yang kedua kita bisa menyimpulkan bahwa kebaikan Allah yang dilakukan sehingga menyebabkan kita harus bersyukur, yaitu karena Allah menyertai perjalanan umatnya. Allah menyertai perjalanan umatnya. Dan kita ketahui bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir benar-benar merasakan dan benar-benar melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, saat kita melihat dan membaca Alkitab, di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kita bisa membaca itu di dalam Keluaran. Dalam Keluaran pasal 13 kita melihat Tuhan menyatakan penyertaannya kepada bangsa Israel saat mereka keluar dari tanah Mesir. Itu sangat-sangat banyak mujizat yang dilakukan. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22 berkata begini. Tuhan berjalan di depan mereka pada hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka
sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kita melihat, bahkan saat mereka sedang di dalam perjalanan menjauh dari yang namanya tentara Mesir, kita bisa melihat bahwa Tuhan melakukan mujizat dengan cara membelah laut seberang. Itu adalah cerita di sekolah minggu ya anak-anak. Banyak cerita, banyak mujizat, banyak yang dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bukti yang begitu luar biasa Tuhan berikan kepada mereka karena Dia yang membawa mereka untuk melepaskan mereka dari penindasan yang mereka alami. Ini merupakan sebuah kisah yang luar biasa yang saya yakin bahwa kita semua mau membaca ini, dan saya juga tahu bahwa kita juga sudah membaca dan mendengar cerita ini dari sekolah minggu. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ini bukan hanya sekedar cerita, ini bukan hanya sekedar kisah, tetapi inilah bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak meninggalkan bangsa Israel. Dia tidak membiarkan mereka keluar tanpa penyertaan Tuhan. Mengapa Dia membawa mereka? Mengapa Dia menyertai mereka? Karena Dia melihat bagaimana kejadian, bagaimana peristiwa, bagaimana kesusahan yang bangsa yang Dia telah pilih mengalami penindasan dan mengalami penganiayaan. Sehingga akhirnya Dia melepaskan mereka, dan dalam perjalanan itu Tuhan menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah kebaikan yang dialami oleh bangsa Israel, umatnya pada waktu itu. Sehingga mereka dituntut untuk bersyukur. Karena apa? Karena mereka sudah merasakan kebaikan Tuhan. Mereka sudah merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kebaikan Tuhan selalu ada dalam kehidupan setiap orang yang berharap kepadanya. Perjalanan kehidupan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir merupakan juga perjalanan kehidupan kita. Kehidupan kita tidak tahu sampai kapan kita akan menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kita tidak tahu kapan finishnya kita di dalam dunia ini. Kapan kita akan ada di dalam sebuah peti mati, kita tidak tahu. Tapi perjalanan hidup kita ini adalah sebuah perjalanan yang harus terus kita hidupi, yang harus kita terus jalani bersama dengan Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita ingat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Itu adalah sebuah berkat yang besar, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah berkat yang besar. Mungkin kita berharap bahwa berkat yang terbesar yang saya mau alami adalah sebuah kekayaan, sebuah kehidupan yang nyaman, aman, dan tidak ada gangguan apapun, bahkan tidak ada penyakit. Ternyata penyakit itu nggak bisa dihindari, Bapak Ibu Saudara. Hanya karena minum gula saja juga ternyata itu menimbulkan penyakit. Saya sudah ketakutan sekarang minum air gula. Kalau minum kopi sekarang nggak mau lagi pakai sedangkan kopi sekarang saya jauhi, gula pun saya mau jauhi. Sampai bilang gini, gimana ya orang jual gula aren ya? Katanya gula aren itu lebih bagus daripada gula yang asli, yang gula yang kita minum selama ini. Jadi artinya bahwa perjalanan hidup ini memang kita tahu bahwa tantangannya banyak. Seperti bangsa Israel mengalami tantangan yang mereka hadapi. 40 tahun mereka menjalani perjalanan menuju kepada negeri yang ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, pada siang hari mereka dilindungi oleh tiang awan. Pada malam hari mereka dilindungi oleh tiang api. Nggak perlu yang namanya payung, nggak perlu yang namanya mobil, nggak perlu yang namanya lain-lain, nggak perlu yang namanya lampu dan semua. Mengapa? Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada mereka, memberi sebuah tiang
api untuk melindungi mereka pada malam hari, memberi sebuah tiang awan untuk melindungi mereka dari matahari. Bayangkan mereka berjalan di padang gurun. Dengan begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya ini film yang diangkat, jangan hanya mungkin nanti tentang anak Abraham saja, tetapi nanti suatu saat akan ada film ini juga. Biasanya kita melihat perjalanan bangsa Israel itu secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Tetapi mudahan pada suatu saat nanti akan ada film bagaimana Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita akan melihat ada tiang awan, ada tiang api yang selalu menyertainya. Artinya bahwa penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Itu jangan pernah takut menghadapi situasi apapun yang saat ini mungkin kita sedang hadapi. Janji Tuhan, seperti yang Dia lakukan terhadap bangsa Israel sebagai umat pilihannya, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Berarti penyertaan Tuhan itu akan selalu ada sepanjang perjalanan hidup yang Tuhan izinkan kita jalani sampai pada hari yang kedua. Mari kita melihat kebaikan Tuhan yang perlu kita syukuri dalam hidup kita, yaitu Allah menyediakan kebutuhan umatnya. Kita bisa melihat itu di bagian ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dia mengatakan bahwa Dia menyediakan yang namanya manah saat bangsa Israel sedang kelaparan. Lalu Dia menyediakan pakaian. Bayangkan, makanan yang mereka nikmati adalah makanan yang langsung diberikan oleh Tuhan. Lalu pakaian selama 40 tahun. 40 tahun pakaian mereka tidak buruk di tubuh mereka. Bahkan katanya selain kebutuhan mereka perlu dilengkapi, dicukupi oleh Tuhan. Lihat di bagian ayat yang keempat, bagian terakhir. Kakimu tidaklah menjadi apa? Menjadi bengkak. Kaki mereka dalam perjalanan selama 40 tahun, pakaian tidak buruk, kaki tidak bengkak, kaki mereka tidak asam urat seperti kita sekarang ini. Wow, luar biasa. Pemeliharaan Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat Israel pada zaman itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya juga baru ketemu loh, ternyata kalimat ini, kaki mereka tidak bengkak gitu. Karena apa? Bayangkan mereka menjalani perjalanan yang begitu jauh. Kita duduk beberapa jam saja, apa yang terjadi? Kakinya menjadi bengkak, ya kan? Lama-lama duduk sudah mulai goyang pantat kita. Iya, terima kasih Fi. Apa ya? Iya. Kita bisa melihat bahwa kebaikan Tuhan menyediakan semua hal yang dibutuhkan dari yang namanya kebutuhan jasmani. Apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai, sampai kepada kesehatan mereka. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Apa yang seringkali saat ini membuat kita merasa khawatir? Apa yang selama ini seringkali membuat kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita nikmati itu tidak cukup? Seolah masih kurang dan kurang. Padahal sebenarnya kita sudah diberkati luar biasa oleh Tuhan. Tetapi karena kita sering kali merasa bahwa ini belum cukup, itu belum cukup, ini belum ada, ini masih saya butuhkan, sehingga akhirnya kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kita sudah tahu Tuhan menyediakan. Apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel di dalam perjalanan?
kerajaan yang seperti yang sudah Tuhan kehendaki mereka jalani. Dan Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Ini merupakan pelajaran juga untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Sekarang Tuhan mempercayakan kepada kita apa yang kita lakukan saat ini. Masing-masing kita sudah mempunyai tugas, Bapak Ibu. Mari kita jalani. Mari kita tekuni apa yang saat ini sudah Tuhan percayakan kepada kita. Seringkali karena merasa tidak cukup, akhirnya kita mengambil hal-hal lain. Bahkan mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kita jalani. Sehingga akhirnya membuat kita lupa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari, kebaikan Tuhan itu sungguh nyata Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita bersyukur atas apa yang saat ini sudah Tuhan berikan kepada kita. Bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga dikatakan bahwa Allah menjamin masa depan umatnya. Allah menjamin masa depan umatnya. Kita bisa melihat, mari kita melihat Alkitab kita di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Jaminan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya pada waktu itu dan juga pada saat ini. Mari kita perhatikan dari ayat yang ke-7. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, air, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan engkau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Ini ada jaminan. Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, di mana mereka mengalami penganiayaan, penindasan. Tuhan membawa mereka untuk menuju kepada suatu negeri yang begitu luar biasa. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, semuanya ada di dalam itu, di dalam negeri itu. Artinya bahwa di sini Tuhan menjamin masa depan mereka. Tuhan tidak membiarkan mereka kelaparan di dalam negeri di mana mereka akan berada. Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan, sehingga dikatakan di sanalah engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena tempat masa depan yang baik itu Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Ini merupakan jaminan yang juga Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak akan melihat, kita tidak akan merasakan apa yang dirasakan oleh bangsa Israel pada zaman itu, tetapi kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan menjamin masa depan kita. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Mari kita membuka di dalam ayat Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Amsal pasal 23 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Kalau sudah mendapat, mari kita membaca ayat ini, dua ayat ini. Amsal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Kalau sudah dapat 1, 2, 3. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh dan harapanmu tidak akan hilang. Inilah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan pernah iri melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan iri kepada apa yang mereka rasakan, karena kita tidak tahu bagaimana cara mereka mendapatkannya. Tetapi yang Tuhan mau, kita takut akan Dia. Karena kalau kita takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka masa depan kita akan ada dan harapan kita tidak akan hilang. Apa yang saat ini kita sedang nantikan dalam hidup kita? Bagaimana kita terus menantikan Tuhan dan melihat Tuhan dan hidup takut akan Tuhan? Inilah yang perlu kita tanamkan di dalam hati
hati kita. Karena disitulah kita akan bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan memegang masa depan kita. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, adakala kita merasa ragu-ragu akan masa depan anak kita? Bagaimana kita melihat bahwa apa yang akan terjadi dalam kehidupan anak-anak kita? Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan tetap memelihara orang-orang yang takut akan Dia. Bagian yang keempat, mari kita perhatikan. Setelah Tuhan menjamin masa depan orang-orang yang percaya kepadanya, ayat yang keempat bahwa ternyata kebaikan Tuhan yang perlu kita syukuri adalah Allah senantiasa menasehati orang-orang yang percaya kepadanya. Selain Dia memberi jaminan dan akhirnya Dia pun akan menasehati. Mari kita melihat di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Kita lihat satu persatu. Di sini di ayat yang ke-11 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Di ayat yang ke-14 juga dikatakan, jangan engkau tinggi hati. Di ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Bukankah ini nasihat yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya? Bapak Ibu Saudara, waktu anak-anak Bapak Ibu atau kita semua saat mereka sedang melakukan sesuatu, apa yang kita selalu katakan? No, no, no. Ya kan? Selalu ada kata no, no, jangan lakukan itu. Mengapa kita memberikan kata-kata ini? Karena kita tidak mau mereka mengalami sesuatu musibah. Bukan? Kita tidak mau mereka mengalami sesuatu yang mencelakakan mereka. Dan inilah juga yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, kepada semua orang yang percaya kepadanya. Mengapa? Di ayat yang ke-19 sampai yang ke-20 dikatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan, melupakan perintah, melupakan nasihat Tuhan, apa yang dikatakan di sini? Engkau akan binasa. Kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Nah, ini adalah sebuah nasihat yang diberikan Tuhan. Jadi mari kita bersyukur. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan jika memang sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita nasihat, memperingati kita, memberikan kita awasan supaya kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari saya ingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Kebaikan apa yang harus kita syukuri dalam hidup kita? Karena Allah menyertai perjalanan kita. Allah menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita. Allah menjamin masa depan kita. Bahkan Allah senantiasa menasehati. Allah tidak membiarkan kita. Allah tidak membiarkan kita menjadi anak liar. Allah tidak membiarkan kita menjadi seorang yang tidak tahu arah. Ini merupakan suatu jaminan, suatu nasihat, suatu saya bilang, oh ya betul Tuhan, kalau seandainya aku tidak mendengar nasihat-Mu, kalau aku tidak mengikuti perintah-Mu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupku. Mungkin aku akan mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel di ayat yang ke-19, yaitu mungkin aku akan binasa dalam hidupku, kehidupanku mungkin akan jatuh, kehidupanku mungkin akan masuk di dalam hukuman kalau aku tidak mengikuti apa yang Tuhan nasihati dalam hidupku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan kita pada hari ini dikatakan bahwa Allah sangat baik sehingga Ia bertanggung jawab. Ingat, Allah sangat baik sehingga Dia bertanggung jawab, menyediakan, menjamin, menyertai, dan menasehati setiap orang-orang yang percaya kepadanya.
Dan itulah berkat terbesar. Itu adalah berkat terbesar yang Allah sediakan bagi kita. Saya mau katakan bahwa kalau seandainya Tuhan tidak menyediakan apa yang kita butuhkan, kalau Tuhan tidak menyertai kita, kalau Tuhan tidak menjamin masa depan kita, dan kalau Tuhan tidak menasihati kita, mungkin kita seperti yang saya katakan, mungkin kita akan menjadi orang-orang yang liar, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dan kita akan mengalami kebinasaan. Tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan terus menyatakan kebaikannya setiap hari dalam hidup kita. Dia mau supaya kita bersyukur kepada-Nya. Dia mau supaya kita menaikkan pujian kita kepada-Nya. Itulah kalimat yang saya sampaikan kepada kita pada awal saya menyampaikan firman Tuhan. Pertanyaannya, apa kebaikan yang sudah Bapak Ibu rasakan? Adakah rasa syukur keluar dari hati kita? Atau mungkin kita mengeluh dan mengeluh sehingga melupakan rasa syukur yang kita, kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari. Kiranya kita semua diberkati, karena kalau kita diberkati, maka kita akan menjadi berkati. Diberkati dengan apa? Dengan kebaikan Tuhan. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tinggal bagaimana kita mempraktekkannya dalam hidup kita. Jangan hanya kita meminta berkat Tuhan dalam hidup kita, tapi kita tidak menyalurkan berkat Tuhan kepada mereka yang membutuhkannya, bahkan kepada gereja. Kita sama saja hanya memperkaya diri kita, tidak peduli kepada orang lain, tidak melihat orang lain, tidak melihat gereja kita, padahal kita diberkati untuk memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, tak henti-hentinya kami bersyukur akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami menaikkan pujian dan terima kasih kami kepada-Nya. Karena setiap hari, setiap waktu, setiap detik, kebaikan nyata dalam hidup kami. Terbukti bahwa Engkau senantiasa menyertai kami, menyertai sepanjang perjalanan hidup yang sampai hari ini kami bisa jalani. Engkau menyediakan segala kebutuhan kami. Engkau cukupkan apa yang kami perlukan. Ampuni kami jika kami seringkali merasa selalu kurang, padahal sebenarnya Tuhan sudah setia. Ampuni kami, ampuni kami. Terima kasih untuk kebaikan. Kebaikan-Nya yang menjamin hidup kami, menjamin masa depan. Dan terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami anak-anak-Mu, sehingga Engkau menasihati, Engkau memperingatkan kami untuk tidak melupakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan ke depan apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu hidup di dalam kami, Engkau bertanggung jawab terhadap hidup kami untuk membuat kami tetap ada di dalam hati, tetap ada di dalam kasih, tetap ada di dalam kebaikan. Ajarlah kami untuk terus ada di dalam itu. Jangan sampai kaki kami keluar, melangkah menjauh dari kebaikan, melangkah menjauh dari apa yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anda telah selesai berbicara. Anda penuh dengan kekurangan, tapi biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami menerima rema melalui kebenaran firman pada hari ini. Terpujilah nama-Nya. Di dalam nama Yesus